Ya, pemirsa, saat ini kami sudah tergabung dengan Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Christomei Sianturi, dan kami akan mendalami terkait dengan hal ini. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Baik, mungkin bisa digambarkan kepada kami terkait dengan prosedural pemusnahan amunisi, seperti apa biasanya? Tentunya kami turut berduka cita yang mendalam dari pimpinan TNI atas gugurnya 4 orang prajurit TNI dan 9 masyarakat dalam musibah di lokasi peledakan yang telah mengakibatkan 13 orang meninggal dunia di tempat pada saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai atau akhir inventaris dari TNI Angkatan Darat dari Gupusmu 3 Puspalat tahun 2025. Ya, jadi saat ini kami sudah menerima data bahwa adanya 4 orang anggota TNI AD yang gugur, yaitu Kepala Gudang atau Kagusmu 3 Puspalat, Kolonel CPL Antonius Hermawan, STMM, kemudian Kasimingut Bakum Gupusmu 3 Puspalat Mayor CPL Anda Rohanda, Kopda Eri Priambodo, anggota Gupusmu 3 Puspalat, dan Pratu Aprio Saryawan Gupusmu 3 Puspalat. Itu adalah anggota-anggota TNI yang hari ini gugur dalam rangka pemusnahan munisi afkir atau munisi bekas di Garut hari ini. Kemudian adapun warga sipil yang ikut menjadi korban, yaitu Saudara Agus bin Kasmin, Saudara Ipan bin Obur, Saudara Anwar bin Inon, Saudara Ius, Ibing bin Inon, Saudara Ius Rizal bin Syepullah, Saudara Toto, kemudian Saudara Sakambangan, Saudara Rustiawan, serta Saudara Endang. Saat ini semua korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan otopsi dan pemusnahan jenazah. Jadi saat ini itu data-data yang bisa kami terima dari tempat kejadian, Mbak. Demikian. Baik, Majen TNI Christomei, kami juga ingin mengkonfirmasi bahwa tadi Anda sampaikan bahwa ada 4 personil TNI, artinya bukan 2, dan berarti totalnya lebih dari 11 atau bagaimana? Mungkin Anda bisa konfirmasikan kembali. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, dari informasi terakhir yang kami dapat dari lokasi bahwa ada 13 korban saat ini yang sudah kami terima informasinya meninggal dunia. Artinya ada 4 orang prajurit TNI dan 9 masyarakat, gitu, Mbak. Baik, Majen TNI Christomei, Anda juga bisa gambarkan kepada kami amunisi seperti apa yang kemudian dimusnahkan di lokasi tersebut? Ya, jadi berdasarkan informasi yang kita dapat memang ada secara rutin adanya pemusnahan munisi-munisi yang sudah tidak layak pakai atau sudah kadaluarsa gitu ya. Nah, tempatnya memang di desa di tempat itu ya, di daerah Cibalong tadi ya. Tempat pemusnahan munisi dari Gupusmu 3 Puspalat itu memang sudah direncanakan untuk munisi-munisi yang tidak layak pakai atau sudah melebihi atau kita bilang sebutnya expired ya. Itu memang harus diadakan pemusnahan. Nah, kita masih selidiki ke depan nanti apa penyebab terjadi ledakan ini dan kenapa misalnya banyak masyarakat juga yang ikut menjadi korban. Apakah memang seperti biasanya itu setelah ledakan itu ada serpian-serpian yang biasanya segera diambil oleh masyarakat untuk berbondong-bondong mengambil sisa-sisa logam, sisa-sisa tembaga yang ada itu nanti kita selidiki ke depan. Setelah saat ini hanya informasi itu yang bisa kita sampaikan terlebih dulu sambil nanti kita mengamankan tempat tersebut. Demikian, Pak. Baik, mungkin Anda bisa gambarkan juga ini amunisi yang dimusnahkan. Ini amunisi dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa dan berapa banyak? Ya, nanti kita detailnya akan kita sampaikan lebih lanjut, Pak, ya. Jadi saat ini kita masih berfokus untuk mengamankan tempat itu dulu, sekaligus kita mengurus jenazah yang memang sudah menjadi korban di tempat ledakan. Demikian, Mbak. Terkait dengan lokasi tempat pemusnahan terjadi di pesisir Cibalong, Anda bisa gambarkan kenapa kemudian memilih lokasi tersebut?
Ya memang tempat itu sudah tempat yang memang menjadi tempat untuk pemusnahan munisi kadaluarsa dan memang tempat yang jauh dari pemukiman masyarakat. Ya memang tempat itu ya memang sudah memang dikerjakan dari dulu Mbak ya. Jadi hanya sekali ini gitu ya. Jadi memang sudah rutin dilakukan di sana. Memang kejadian ini nanti akan kita teliti atau kita cek lebih kenapa peristiwa ini sampai terjadi, apa yang menyebabkan ini terjadi. Gitu Mbak ya. Baik Pak, mungkin Anda juga bisa gambarkan kepada kami, bagaimana bisa ada 9 warga sipil akhirnya tewas akibat ledakan pemusnahan tersebut? Apakah memang tidak ada penjagaan yang ketat atau bagaimana? Baik, Pak Mejen, Anda bisa gambarkan kepada kami, kenapa bisa ada 9 warga sipil kemudian yang akhirnya tewas dalam ledakan tersebut? Baik. Apakah Anda bisa mendengar suara saya? Pak Christomey? Baik, kami nanti akan kembali untuk menghubungi Anda setelah komunikasi kami kembali terhubung. Tetapi tadi informasi yang bisa kita himpun dari apa yang disampaikan oleh Majen TNI Christomey bahwa memang sudah dikonfirmasi bahwa ada 9 warga sipil yang meninggal dunia dan termasuk juga ada 4 orang TNI yang meninggal dalam ledakan amunisi tersebut dan memang dikonfirmasi bahwa amunisi ini adalah amunisi kadaluarsa yang memang layak dimusnahkan seperti itu. Tadi juga disampaikan oleh Majen TNI Christomey bahwa lokasi yang dipilih untuk pemusnahan dari amunisi ini adalah lokasi yang memang sudah diperhitungkan jauh dari warga sipil, tapi kami juga akan mendalami kembali. Beberapa pertanyaan memang masih belum sempat terjawab, tetapi nanti komunikasi kami masih akan terhubung, sementara masih diperbaiki komunikasi antara kami dan juga Majen TNI Christomey. Kami coba sapa kembali. Pak Christomey. Halo Pak. Udah saya lagi. Halo Pak, apakah sudah dapat mendengar suara saya? Dan pemirsa, kita ketahui bersama, sebelum kami bisa menggambarkan kepada Anda kembali melalui Majen TNI Christomey, di mana saat ini, seperti yang kita ketahui, di pukul 9 waktu Indonesia Barat pada pagi hari tadi, ledakan terjadi, di mana unit Intel Kodim 0611 Garut yang melakukan pemusnahan tadi, pemirsa, ini laporan awal dari unit Intel Kodim 0611 Garut. Ada 9 korban meninggal dunia, pemirsa, di mana 9 orang lainnya adalah warga sipil dan lainnya itu merupakan personil. Informasi terbaru, pemirsa, ada 13 orang tewas, di mana 4 diantaranya adalah adalah personel TNI yang meninggal dunia atau tewas dalam ledakan amunisi yang berlangsung pada pagi hari tadi di pesisir Cibalong. Dan kami masih menunggu sambungan kami kembali tersambung bersama dengan Majen TNI Christomey untuk mendalami terkait dengan kasus ini lagi, pemirsa. Di mana informasi awal 11 orang kami tekankan sekali lagi bahwa informasi terbaru, laporan terbaru yang kami himpun juga berdasarkan dari keterangan Majen TNI Christomey bahwa terdapat 13 orang tewas dalam ledakan amunisi yang terjadi di pesisir Cibalong, pesisir pantai Cibalong, Garut, Jawa Barat, di mana 4 diantaranya adalah personil TNI. Dan informasi yang kami dapatkan, pemirsa, memang ketika ledakan pertama terjadi, kemudian ini akhirnya membuat warga sipil mendekat ke lokasi tempat ataupun titik ledakan. Dan kami akan kembali ajak Anda, pemirsa, untuk menuju ke Kapuspen TNI, Majen TNI Christomey,
Pak Christomey, selamat siang. Anda bisa mendengar suara saya? Ya, Mbak. Baik, Pak Christomey, apakah suara saya terdengar dengan baik? Tentu saja masih banyak yang ingin saya kita dengar, Mbak. dalami Silakan. bersama. Baik. Pak Christomey, mungkin Anda bisa jelaskan mungkin Ya, pertanyaan silakan, saya Mbak. tadi yang sempat menggantung, di mana Anda sempat mengatakan bahwa ini memang sudah jauh dari pemukiman begitu. Namun apa kemudian yang menyebabkan 9 orang warga sipil akhirnya mendekat dan juga tewas dalam ledakan yang terjadi ini? Lahan yang tempat pemusnahan munisi expired ini sebenarnya adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang memang sudah rutin digunakan dalam rangka pemusnahan munisi-munisi yang sudah expired. Jadi kemudian mengapa ada korban masyarakat, itulah yang nanti akan kita dalami lebih lanjut. Karena kebiasaan dari masyarakat yang ada di sana adalah ketika sesudah selesai ledakan, mereka berbondong-bondong untuk mendekati tempat atau area untuk mengumpulkan sisa-sisa atau serpihan besi-besi, tembaga yang memang merupakan sisa dari ledakan tadi. Nah, tapi nanti untuk detailnya saat ini kita masih berfokus untuk mengamankan tempat tersebut, sekaligus kita mengurusi jenazahnya. Nanti hasil penyelidikan lebih lanjut akan kita sampaikan di masa yang akan datang. Itu Mbak kira-kira. Baik, penjagaannya seperti apa biasanya ketika terjadinya ataupun dilakukan pemusnahan amunisi, Pak? Ya pasti ada penjagaan yang dilakukan ketika saat pemusnahannya untuk tidak mendekat atau berada di luar area tempat ledakan. Nah, maka itu tadi saya bilang, Mbak, apakah ini setelah misalnya peledakan itu sudah diperkirakan aman, ternyata setelah kita mendekat, para prajurit kita TNI mendekat, kalau ada masyarakat juga mendekat, terjadi ledakan lain. Nah, inilah yang nanti akan kita dalami. Why-nya itu kenapa, Mbak? Itu akan kita selidiki ya. Sementara itu, Mbak ya. Baik, Pak Christomey, Anda juga mungkin bisa menjelaskan kepada kami bahwa informasi yang kami dapatkan setelah ledakan yang akhirnya memakan korban, 13 korban jiwa, ini juga salah satu sisa amunisi tersebut akhirnya juga meledak. Apakah ini memang sering terjadi atau bagaimana? Ya, kalau dibilang sering terjadi kan berarti korbannya tidak hanya sekali ini gitu loh, Mbak. Tapi ini kan kemungkinan itu kan baru kemungkinan. Nanti hasilnya apa akan kita dalami lebih lanjut gitu, Mbak ya. Oke, Pak. Pak Christomey, Anda juga mungkin bisa gambarkan kepada kami. Ini warga sempat mendekat kemudian mengambil serpihan-serpihan. Apakah tidak ada peringatan khusus dari para personil TNI ketika dengan bahayanya ledakan susulan mungkin yang akan terjadi atau bagaimana? Ya, justru itu Mbak, nanti itu akan kita dalami lebih lanjut, kenapa bisa terjadi seperti itu, kenapa bisa terjadi seperti ini. Nanti apakah prosedur itu sudah dikerjakan atau belum ya. Saat ini kita belum bisa menjawab dengan detail, karena ini kejadian juga baru gitu ya. Kita sedang berfokus untuk mengamankan areanya, mensterilkan, kemudian sambil kita mengurusi jenazahnya. Nanti hal-hal teknis lainnya, apakah sudah SOP, sudah dikerjakan atau belum, kita akan dalami lebih jauh oleh tim investigasi. Demikian, Mbak. Baik, Pak Christomey, Anda juga bisa menggambarkan kepada kami apakah dari pihak TNI membuka hotline untuk nantinya para keluarga mungkin bisa menghubungi untuk terkait dengan korban dan sebagainya? Ya sudah pasti di sana kan ada pihak Koramil, ada pihak Korem ya, yang justru update ini juga kami terima dari lapangan, dari Koramil maupun Kodim setempat, ada Korem juga yang mengupdate kami. Dan nantinya para pihak warga yang ada memang menjadi korban pasti akan juga dibantu oleh satuan teritorial atau di wilayah tersebut. Demikian, Mbak. Baik, terkait dengan korban jiwa, apakah semuanya ini dibawa ke rumah sakit RSUD Pangempuk saja? Apakah memang ada yang dilarikan ke rumah sakit lainnya, Pak? Saat ini informasi yang kami terima semua jenazah berada di RSUD Pangempuk, Pak.
Baik, Pak Christomey, Anda juga mungkin bisa gambarkan kepada kami bagaimana kemudian kondisi terkini saat ini di lokasi atau TKP, apakah juga penjagaan dilakukan di sana? Saya rasa saya cukup memberikan keterangan informasi ini karena memang kita masih berkonsentrasi untuk melakukan investigasi lebih mendalam. Jadi informasi awal yang bisa kami sampaikan ke TV1 ini dulu Mbak ya. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Majen TNI Christomey Sianturi sudah bergabung bersama dengan kami menjelaskan terkait dengan kejadian yang terjadi. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami gambarkan kepada Anda bahwa tadi memang sudah disampaikan oleh Majen TNI Christomey Sianturi bahwa TNI juga akan membuka hotline khusus untuk nantinya para keluarga korban dapat ataupun bisa nantinya menghubungi terkait dengan korban tewas, yang memang kita ketahui ada 13 orang korban tewas. Dan kita ketahui juga memang tadi sudah disampaikan bahwa saat ini tentu saja penjagaan juga dilakukan di lokasi sekitar TKP, tempat di mana ledakan itu terjadi. Dan memang tadi disampaikan langsung oleh Majen TNI Christomey Sianturi bahwa lokasi yang dipilih untuk dilakukannya pemusnahan terhadap amunisi-amunisi yang sudah kadaluarsa ini memang sudah dilihat terlebih dahulu, ini jauh dari pemukiman warga. Namun juga kita ketahui ini di mana lokasi tersebut yang dipilih untuk tempat pemusnahan adalah pesisir Pantai Cibalong yang memang terjadi pada pagi hari tadi sekitar pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana para korban ini dibawa ke RSUD Panggempuk, pemirsa. Dan ketika ledakan awal terjadi, sejumlah warga ini kemudian penasaran dan akhirnya berdatangan ke lokasi untuk melihat ataupun mengumpulkan puing-puing serpihan dari pemusnahan amunisi tersebut. Dan tampak di layar kaca Anda, kami bisa gambarkan ini adalah dua visual untuk Anda. Di sebelah kanan Anda, ini Anda bisa lihat adalah kondisi terkini 13 korban tewas yang dimasukkan di dalam kantong-kantong jenazah yang saat ini berada di RSUD Panggempuk, pemirsa. Baik pemirsa, kami juga nantinya akan menunggu bagaimana kemudian informasi terkini terbaru terkait dengan ledaknya amunisi di pesisir Pantai Cibalong di Garut, Jawa Barat. Dan kami akan kembali usai jeda pemirsa bersama dengan rekan kami Shena Damayana, saya Sela Alexandra, terima kasih, sampai jumpa.